Halo, selamat pagi dunia. Hari ini lucu-lucuan aja kita ya. Selamat pagi, kok pagi? Selamat siang. Kembali lagi dalam edisi ngopi, ngopi terus mas. Gak poso kah? Soalnya kalau mau bikin edisi ratapan, edisi open market, kan aku nanti bakal bikin open market, ratapan dan juga ngopi kan. Cuma kalau kayak gitu kan kita butuh editing dan segala macem. Sedangkan saya mau buat lucu-lucuan aja. Mungkin habis hari raya lah kita baru apa namanya pakai edisi yang lain. Jadi kita santai-santai aja dulu ya. Wis mbok nikmati karepmu, gak mau nikmati yo karepmu. Beberapa kemarin aku sempat ngadain game it nongkrong bareng di grup dan eh, ternyata yang ikut alhamdulillah rame. Seru lah kemarin malam itu kita bahas bareng ngobrol-ngobrol segala macam, analisa saham, guyon sana sini, jokes market dan lain-lain. Kapan-kapan kalau mau gabung mau join ikut nongkrong bareng, siapapun boleh kok. Anggap aja sama temen nggak sama mentor, anggap aja sama temen gitu loh. Kalian boleh ngejok-ngejok, boleh wah lucu-lucuan, ngerusuh boleh lah silahkan di sini. Yang penting jangan sales obat ya. Tiba gitu. Oke. Jadi hari ini kita dapat berapa pertanyaan dan juga berapa pesanan. Salah satunya ini kita bahas masalah teknikal yang saya pakai. Penentu area. Kalau kalian lihat kan saya kan pakai price action kan, jadi nggak pakai common apa ya, common technical kayak support resistance, mungkin chart pattern gitu. Chart pattern dulu saya pakai, tapi entah kenapa makin kesini aku makin nggak percaya sama chart patternnya. Untuk saya, bukan untuk semua orang ya, not for everyone gitu loh. Terus yang nomor dua, kita juga dapat pertanyaan dari bapak siapa kemarin yang tanya soal analisa GTBU, GTBU. Jadi kita mulai dari GTBU dulu sekalian praktek masalah masalah teknikal price action GTBO ya. Dulu aku pernah cuan di GTBO ya 35 persenan ya. Terus aku close. Padahal targetku masih 100 persenan sih. Tapi karena ada konfirmasi pembalikan arah jadi aku close. GTBO. Kalau aku sih entah kenapa saham batu bara kurang menarik ya. Kalau saya not for everyone. Baik lagi statement saya itu not for everyone. Areanya sebesar ini loh. Areanya sebesar ini. Makanya saya kok kerasa kayak GTBU tuh susah gitu loh. Susah. Apalagi setelah dia konfirmasi pembalikan arah, jebol ini segala macam dan ya no sih. Untuk area target jelas. Di mana Mas area targetnya? Di sinilah depan. Ini hilangnya wis di break kok. MPL udah di break kok masih ditandai gitu. Sesuai kayak Hamdan sampai Gading. MPL di break ditandai jan. Di area sini. Oh, kok molor tuh? Nah, pokoknya area sekitar sini lah. Mana yang tak hilangan dulu nih? Apa sih ini sih? Coba sini dulu. Ini kok ngebig gini sih? Alah ngebug ini stok bitnya. Pokoknya area sekitar sini nanti. Jadi kalau memang mau buy GTBO ya mending tunggu di area sini atau sekalian tunggu di support terkuat di muka bumi area 50. Antara sinilah area berapa ini? 200-an. Area 250 buat reaction supportnya, reaction resistnya. Kalau saya sih area supply paling enak buat dimakan ya sini, area sekitar sini 240 237an 235 lah, ngenyang mentok 235. Buat target take profit sih ada QM level ini, QM level ada QM favorit sih QM ini, ngebik lagi gitu, ngebik ya kan, ngebak ini ambulah karepmu. Cuma kayaknya ini area QM nya udah dimakan sama ini sih, jadi kalau dia nanti balik ke atas ini kan udah clear ini loh, area ini udah clear dimakan sama yang ini. Area yang ini udah dimakan sama ini, makanya dia banding bawah gini kan, set 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 break naik ke atas, nah dimakan sama ini pucuknya. Jadi target ke atas tetap area 700-an, tapi ini areanya besar sekali ini loh, nah area ini simple sekali. Jadi kalau kita balik lagi tentang price action itu apa mas? Chart pattern kah? Bukan.
Price action apakah support resisten? Iya, tapi lebih dari itu. Price action ya harga itu sendiri. Apalah itu ada bahasa kayak Quasimodo, ada bahasa kayak compression, FTR, fail to return, ada fake out, ada bahasa lagi apa namanya? MPL, maximum point to loss, ada lagi approach, ada lagi apa itu price cap, ada lagi apa itu banyak wis. Temanku aja pakai istilah sendiri kok, ada yang pengkolan, ada yang king, bikin pucuknya king, aku aja bingung maksudnya pucuk king ngopo sih. Ternyata ya MPL itu gitu loh. Kalau enggak ya QM. Nah, kenapa kok kita pakai yang aneh-aneh aja lah buat analisa. USDDR aja, USDDR. Nah, kenapa kok dikasih nama? Ya biar nggak bingung, soalnya tiap pola harga itu nanti akan terjadi reaksi yang beda-beda gitu loh. Balik lagi, harga itu soal apa? Harga itu soal order. Harga itu soal order. Nah, contohnya kayak gini kan. Harga kan gini-gini aja kan. Rally, drop, rally, drop, rally, drop, rally. Kayak gitu aja kan. Nah, kita mengenalnya pucuk atas ini sebagai resisten, pucuk bawah sebagai support. Nah, ketika harga naik ke atas, jebol ini resisten, terus turun lagi kembali ke bawah, dia akan ngambil area, kalau nggak tengah dari area support resisten ini, dia akan ambil area pucuk gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok harga mantul? Karena di sekitar area sini terjadi namanya liquidity pool atau kolam likuiditas. Terjadi namanya order. Nah, kenapa kok harga ketika nyentuh area pucuk kok dia ada kemungkinan buat balik lagi kayak gini? Karena orang akan merasa bahwa pucuk ini adalah titik tertinggi dari harga. Orang udah naruh order sell di sini banyak-banyak. Gitu loh. Jadi ketika harga nyentuh ke atas ini, order sell tereksekusi. Akhirnya jatuh dan balik ke bawah. Nah, di bawah sini orang rasa bahwa ini adalah harga terendah. Gitu loh. Maka di sini orang naruh order buy banyak-banyak. Ketika dia balik lagi ke bawah sini, mantul ke atas karena order buy-nya tereksekusi gitu. Tapi ketika sebuah order pucuk ini yang isinya sell, mayoritas sell, terbreak atau dijebol, maka yang tereksekusi adalah order di atasnya. Apa itu? Kan trader ada dua macam nih. Order yang buy on low, sell on high, ya kan? Beli di pucuk, jual di pucuk, tapi ada juga yang beli ketika jebol pucuk, yaitu trader breakout. Ketika area ini dijebol, orang udah siap untuk order buy di atas ini. Makanya pola yang paling sering terjadi adalah ketika terjadi sebuah pucuk, kayak gini kan. Nah, harga rally, sebelum dia kena pucuk, dia akan bikin base, turun dikit gini. Karena apa? Dia tereksekusi. Ada yang eksekusi harga. Sell kan? Kena pucuk sell, kena order sell. Dia makanya nukik dikit. Ternyata di sini dibalas lagi, ada orang yang instant buy, juga order buy sebelum dia turun ke bawah, makanya langsung naik jebol das. Ketika jebol order buy di breakout sini tereksekusi, naik lagi dia. Nah, maka pengkolan ini, area demand ini adalah manifestasi dari semua order yang ada di sini gitu loh. Entah order buy atau sell gitu. Jadi kita ambil area yang seperti ini. Pucuk, rally, base, rally. Nah, ketika harga kembali ke sini, kita ambil yang di sini gitu. Nah, kita kasih contoh aja gini. Kita kasih contoh mana yang paling jelas ini. Mana yang paling jelas. Yang paling jelas kelihatan mana. Soalnya kadang ya hidden, terlalu tersembunyi. Nah, contoh kayak gini nih. Gini. Nah. Ini pucuk kan, pucuk naik, rally kan, base sebelum jebol, break jebol. Nah, ini areanya sini. Gitu, kita tandai areanya. Please jangan ngebug lagi, stop it. Astaga, stop it ya Allah. Ya udahlah, kita tandai pucuknya. Kita tandai pucuknya di sini. Sini cepluk di sini kan. Nah, area pengkolannya itu ada di sini. Ini pengkolannya. Sini. Kemudian setelah harga naik, dia balik lagi ke bawah buat jemput order buy yang masih tersisa di sini. Habis itu naik ke atas. Gitu.
Nah, kemana targetnya? Ya ke pengkolan selanjutnya, gitu. Jadi yang pertama kalian harus tahu adalah support resisten dan juga supply and demand, gitu. Support resisten dan juga supply and demand. Nah, kayak gini. Nah, cara bedain supply and demand itu gimana sih, Mas? Supply and demand itu adalah kumpulan dari support resisten di satu tempat, gitu loh. Kayak gini kan. Ini sebenarnya kan isinya support resisten, tapi di satu tempat, gitu loh. Tapi dengan time frame yang lebih besar. Jadi time frame itu fraktal. Sebenarnya dia itu ada pola harga yang dirapatkan dan berpola lagi, gitu loh. Jadi kalau kita lihat harga kan kayak gitu kan, berpola tapi acak, acak tapi berpola, gitu. Jadi kita paling dasar sendirilah. Kita belajar dari yang paling dasar yaitu support resisten. Kayak gini kan, ini support resisten. Harga dari bawah turun, ini turun, terus ngebreak harga. Ketika harga di break, maka kita akan mendapatkan standar harga tertinggi baru. Maka harga yang harusnya terlihat bahwa harga tertinggi ada di sini, yaitu swing high terakhir. Apa itu swing high, Mas? Ayunan terakhir gitulah, ayunan tertinggi terakhir, swing high terakhir. Terus ini ada swing low. Ketika ini di break, maka swing high-nya berpindah dari harusnya di sini ke sini. Jadi ini malah jadi swing low. Nah, area sini kalau anak SMC bilangnya change of structure atau BOS lah, break of structure, ya break of structure, BOS, area BOS gitu. Nah kadang di area break ini kita zoom. Di area break ini ada pengkolan, ada area demand di sini nih. Biasanya kayak gini, kecil gak kelihatan, gitu. Nah yang kita ambil tuh area sini, area di samping pucuknya ini, gitu. Karena ini adalah implementasi order dari area pucuk ini. Di sini kan ada yang nge-buy, ada yang nge-sell di situ. Nah, contoh kayak ini di break. Nah, mana area ordernya, Mas? Mana area ordernya? Ya di sini dong. Di sini dong. Saat gitu. Nah, ketika harga berbalik lagi ke sini, kemungkinan dia nanti akan mantul gitu. Apa kemungkinan besar, Mas? Kemungkinan besar, tapi kita lihat konfirmasi juga gitu. Nah, ini juga ada. Ini kan juga pucuk toh. Jadi cuma candle gitu, Mas. Iya candle, tapi candle ini membungkus pola harga yang sebelumnya. Dalam satu candle ini jika kita perbesar lagi, akan ada berapa candle lagi yang membentuk pola pucuk gitu. Terus ini di break. Ini di break. Nah, bikin reaksi. Reaksinya mana? Ya sebesar ini. Sebesar ini. Serat gitu. Ya kan? Oh. Habis dia nyentuh, dia mantul. Gitu. Loh kok dia mantul sebelum Mas? Sebelum sampai atas. Nah, ini nanti ada polanya sendiri. Jangan langsung belajar semua. Kita belajar support resistance dan supply and demand dulu lah. Gitu. Nah, kenapa kok dia mantul di situ? Bisa jadi di sini juga ada order. Mungkin orang panik kan, takutnya sebelum dia nyentuh harga tertinggi, sebelum nyentuh harga ini, dia mungkin akan balik duluan dan takut ketinggalan harga, maka dia sell dulu di sini. Ternyata yang lain juga ikutan sell dan terjadi penurunan. Tapi dia balik lagi jemput area sini. Di sini ada order buy yang belum tuntas, dia mantul lagi ke atas. Pertanyaannya, order sell yang di sini sama order buy di sini itu banyakan mana? Gitu. Gitu sistemnya. Gitu. Jadi kalau secara ya instrumen apapun kita melihat support resisten ataupun price action dan juga chart ini sebagai peta harga. Peta aja, bukan sebagai penentu utama harga mau bergerak. Penentu utama harga mau bergerak kan order. Tapi order orang beli barang itu karena apa gitu loh. Kita harus tahu. Bisa jadi karena emang secara psikologis melihat bahwa itu adalah harga terendah dan emang barangnya berkualitas, dia beli. Tapi barang berkualitas berarti itu kan balik lagi ke faktor use case. Use case dan juga intrinsic. Dengan kata lain use case, intrinsic dan value itu adalah prinsip dari fundamental. Jadi fundamental itu bukan cuma soal laporan keuangan, soal masalah PBV, PER. Enggak itu aja. Kalau kalian cuma pakai itu aja ya jelas kalian fundamental cacat gitu loh. Ini beratnya kalian cuma pakai tangan tapi kakinya nggak ada, kepalanya nggak ada. Buntung malah ngeri banget ya. Itu loh, cuma pakai tangan doang, pakai kaki, malah ini cuma kaki gitu loh, pijakannya aja.
Nanti kita ada yang intrinsik. Intrinsik itu apa, Mas? Itu adalah perusahaan itu bergerak di bidang apa? Gitu loh. Punya peluang potensi untuk ekspansi enggak? Gitu loh. Punya inovasi enggak? Saingan usahanya apa aja? Produknya laku apa enggak? Gitu loh. Itu intrinsiknya. Sedangkan untuk use case-nya, untuk pemakaiannya, dia itu seberapa disukai oleh masyarakat dibandingkan pesaing-pesaing lainnya, dia itu seberapa disukai. Angka kesukaannya gimana? Brand mereknya itu sebesar apa? Gitu loh. Lah kalau manajemen, Mas, manajemen itu masuk ke intrinsik. Gitu. Jadi kalau kalian cuma pakai PBV, PIR, ya kalian akan ketipu dengan saham sekelas TBLA. TBLA PBV-nya murah sekali, Bos. Cuma pada akhirnya kenapa aku gak naik-naik? Karena banyak saingannya yang ternyata lebih menarik dari dia, lebih ekspansif, lebih apa ya, inovatif, dan juga produknya lebih disenangi. Sedangkan TBLA walau murah tapi gak ada penunjang untuk dia disenangi oleh masyarakat, produknya benar-benar gede dan segala macam, ya siapa yang mau invest kalau ada yang lebih baik, kan gitu. Gini loh, Mas. Kalau kalian bandingkan kayak ada perusahaan bakso nih, perusahaan bakso yang satunya ini, dia karena sepi, dia jual tokonya karena butuh duit, dia diskon. Apakah hanya karena dia diskon, kalian beli itu? Ya enggak, kita pertimbangkan juga kan. Emang ada peluang buat lo rame, Bos? Emang baksomu enak, Bos? Gitu. Tapi ada nih orang yang baksonya rame gitu. Nah, dia jual barang karena apa? Dia mau pensiun, gitu. Dia jual di harga yang lebih mahal karena dia mau pensiun, butuh uang lebih banyak. Ya lo beli aja. Kamu beli, nanti kamu kembangkan lagi karena namanya udah gede. Ya kamu tinggal ekspansi, buka cabang baru aja dengan nama yang sama. Nah, udah gede lah itu. Jadi ada suatu hal yang nggak bisa dinominalisasi, nggak bisa diukur dengan PBV. Karena PBV cuma ngitung aset berbandingkan dengan jumlah lembar saham beredar, itulah segala macam pokoknya. Sedangkan PIR cuma ngitung dari persentase keuntungan. Sedangkan dari semua nominal uang-uang itu, ada hal yang nggak bisa diuangkan, tapi itu adalah hal besar, aset besar yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya kayak gini, kenapa saham Nvidia yang PBV sama PIR-nya selangit, naiknya kenceng, Bos? Bandingkan sama PBV kalian yang naik yang 0,00001, PIR-nya 0,05 gitu. Naiknya kapan? Sedangkan Nvidia yang PB-nya selangit bisa naik tinggi karena apa? Karena dia punya penunjang harga yang bikin mata orang melihat dan minat untuk menjadi bagian perusahaan tersebut. Gitu loh. Contohnya gini nih. Kayak Nvidia tadi itu kan punya brand gede kan. Kamu dikasih, "Mas, kamu jadi pemilik Nvidia gimana? Mau nggak?" Ya mau lah. Perusahaan grafik card terbesar. Siapa yang nggak kenal Nvidia? Ya jelas, dia punya brand. Dia punya apa ya? uh, struktur company, punya produk yang benar-benar wah merajai pasar lah, benar-benar master di bidangnya, dan itu bukan suatu yang bisa dibeli gitu loh. Ya kalau kalian cuma ngelihat dari segi aset ya gampang, bangkrutkan aja Nvidia. Saya yakin kok kedegaan dalam waktu kurang dari berapa tahun dia udah bangkit lagi, ngasilin profit lagi, karena dia punya etos kerja, punya struktur of business, punya punya brand gede gitu loh, dan itu nggak bisa dinominalisasi. Oh, balik lagi ke teknikal lah, malah ke fundamental. Nanti fundamental kita bahas sendiri ya. Jadi teknikal intinya simple. Kita lihat support resisten. Support resisten, support resisten. Kebalik, resisten, support resisten, support resisten, support. Gini kan? Nah, di balik setiap pucuk ini itu pasti ada reaksi di baliknya, gini loh. Di balik area gini, nah, di sini ada area ini pasti mereaksikan area di sini. Ini pasti ada suatu, kalian zoom lah. Kalian perkecil time frame-nya, nanti akan ketemu pola yang kayak gini. Nah, ini yang harusnya kalian tandai gitu. Set. Gitu. Walaupun nanti juga kita akan ketemu pola yang kayak gini. Drop, rally, drop, base, rally. Nah, ini adalah implementasi dari ini, order yang di sini. Ini yang nanti akan kita kenal dengan QM level. Tapi kita akan pelajari di selanjutnya lah ya. Oke, segitu aja karena video ini cuma iseng-isengan aja ya. Oh, 19 menit. Itu aja juga udah lama banget loh ternyata, 20 menitan. Kita sambung lagi ya untuk edisi teknikal. Mungkin agak ribet, silahkan tanyakan kalau masih bingung apa yang perlu ditanyakan. Dan kalian juga bisa request di kolom komentar video apa yang akan saya buat.
Mohon maaf kalau omongan saya, bahasa saya nggak bisa ditangkap oleh nalar kalian atau pikiran kalian kayak ini ngomong apaan sih nggak jelas gitu. Ya karena saya bukan backgroundnya pengajar. Saya bikin video YouTube juga buat asik-asikan aja kok. Jadi buat menyesuaikan itu, tolonglah kalau kalian nggak paham bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi biar saya ulang lagi nanti secara lebih spesifik bagian mana yang kira-kira kalian nggak paham. Oke, sampai jumpa di edisi ngopi selanjutnya.